akan di bawah guideline arahan yang sepenuhnya nanti akan disiapkan oleh Pak Bambang Susatyo dan seluruh jajaran ini. Lalu bekerjasama tentu dengan MPO. Kami percaya dengan penyelenggaraan sebagai sebuah kolaborasi, insya Allah eventnya akan berjalan dengan baik. Pesan telak staf Mensesnek soal Formula E, Anies makin pusing. Ditulis oleh Syardi. Kemarin saya sempat baca berita bahwa Presiden Jokowi akan menentukan lokasi venue atau trek Formula E. Dalam hati saya berpikir, loh kok jadi begini? Meskipun ini tidak masalah, tapi rasanya lucu aja sih. Harusnya yang tentukan adalah Anies sendiri atau pihak promotor karena pusat tidak pernah ikut campur masalah ini. Co-founder Formula E Alberto Longo yang menyampaikan kabar ini, pihaknya akan melakukan semacam feasibility study untuk 5 lokasi, yaitu di kawasan Sudirman, PIK, kawasan dekat Stadion JIS, J-Expo Kemayoran, dan Ancol. Keputusan lokasi akan diumumkan sebelum Natal. Mereka akan melanjutkan proposal kepada Jokowi dan Jokowi yang akan mengambil keputusan. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo atau Bamsud juga mengatakan 5 calon lokasi itu akan diajukan ke Presiden Jokowi. Tapi belakangan Anies membantah itu semua. Karena yang akan menentukan adalah pihak promotor, Jack Pro dan IMI, bukan Presiden. Baguslah kalau begitu. Lebih baik Jokowi tidak perlu dilibatkan sedikit pun dalam balapan yang tidak jelas dan mengundang banyak polemik. Bahkan kabarnya Anies meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi untuk membahas soal Formula E. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini menyarankan semua permasalahan terkait Formula E diselesaikan terlebih dahulu. Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggaraan memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan, kata Valdo. Valdo heran jika semua urusan harus diajukan ke Jokowi terlebih dahulu. Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dahulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali dengan pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara, kata Valdo. Valdo sekali lagi menegaskan semua yang terkait Formula E sepenuhnya kewenangan Pemprov DKI. Sebagai respons soal kabar venue Formula E yang disebut akan diputuskan Presiden Jokowi. Dia mengatakan sejak awal segala yang berkaitan dengan Formula E, baik itu skema pembiayaan, kepanitiaan, dan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI. Jadi semua yang terkait dengan Formula E adalah tanggung jawab Pemprov DKI. Ini adalah kode keras kalau pemerintah pusat tidak akan ikut campur dalam penyelenggaraan Formula E. Jadi kalau ada masalah apapun, apalagi jika KPK menemukan kejanggalan atau bahkan menetapkan tersangka, pemerintah pusat tidak terlibat. Ya iyalah, siapapun tahu kalau performa E banyak misteri yang tidak terjawab dan kurang transparan dalam pembiayaan. Mau interpelasi malah dihalangi. Pemerintah pusat pasti sudah mengikuti pemberitaan soal ini. Kalau orang awam saja bisa mencium ketidakberesan, masa pemerintah pusat bisa kecolongan? Sudah benar yang dikatakan Valdo, jangan apa-apa urusannya ke Jokowi. Dan segala yang berkaitan dengan Formula E adalah tanggung jawab Pemprov DKI. Valdo ini ucapannya menohok tapi keren. Mau ketemu Jokowi, tuntaskan dulu permasalahan terkait Formula E. Kalau bisa, lebih dramatis sedikit lah, suruh Anies diinterpelasi dulu dan jelaskan ke publik. Penasaran juga sih untuk apa Anies mau bertemu Presiden? Apa yang kira-kira mau dia bahas terkait Formula E? Mau minta dukungan, atau mau minta tambahan dana, atau mau minta pusat ambil alih penyelenggaraan Formula E sama halnya ketika Pemprov DKI angkat tangan dan meminta pemerintah pusat ambil alih penanganan COVID-19, lebih baik jauh-jauh aja deh. Nanti kalau ada masalah di kemudian hari, Jokowi lagi yang kena getah. Lebih baik fokus saja dengan pembenahan sirkuit Mandalika. Maret akan ada MotoGP dan kalau bisa gelar juga Formula 1. Dua balapan ini lebih bergengsi ketimbang Formula E. Biarlah segala keberhasilan dan kekacauan terkait Formula E ini menjadi santapan Pemprov DKI. Toh kalau berhasil pun Anies yang bakal berdiri paling depan sambil senyum. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Rahmat pada seluruh petugas-petugas lap yang telah menjaga saya, membina saya selama di lapas. Adapun selepas bebasnya saya, yang pertama insya Allah saya akan meluangkan waktu. Bahar Smith ancam habisi mereka yang mengkhianati Habib Rizik. Bahar Smith ancam habisi mereka yang mengkhianati Rizik. Yang begini diteladani, ditulis oleh Syardi. Di artikel sebelumnya saya pernah menduga bahwa Bahar Smith adalah salah satu calon yang dipersiapkan untuk menggantikan Rizik.
memimpin gerombolan yang terkenal doyan demo. Setelah Rizik pensiun atau memutuskan sudah kapok, pasti akan ada penerusnya. Apalagi masa lumayan banyak. Ini ladang dan peluang yang sayang kalau tidak digarap kembali. Lagi pula kalau melihat gaya dan tingkah laku Bahar, kayaknya memang sama-sama kasar, meskipun Bahar lebih terlihat brutal dan tidak segan main fisik. Usai bebas dari penjara, Bahar Smith tidak segan-segan memperlihatkan kembali watak aslinya. Dia mengancam ulama maupun ustadz yang menurutnya telah mengkhianati Rizik. Dia bahkan mengancam akan menghabisi mereka yang telah mengkhianati Rizik. Ente orang, para habib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, teriak Bahar. Kalian semua yang dukung Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Hah? Katanya, Bahar juga menyinggung soal kasus 6 laskar FPI. Dia mempertanyakan di mana para ulama itu saat kasus tersebut tengah bergulir. Kepada orang-orang yang zalim, saya bakal cari satu persatu. Bakal saya habisi kalian. Siapapun kalian yang mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan, katanya. Bahar juga menyindir ulama maupun ustadz pengkhianat yang tidak pernah menghadiri persidangan Habib Rizik tersebut. Yang hadir hanya para ibu-ibu. Ente orang yang undang Habib lagi enak-enakan di Mekah. Siapa yang minta? Umat atau bukan? Kemana ente pas dia masuk penjara? Habib Rizik datang, jutaan orang pergi ke bandara. Sidang Habib Rizik yang datang cuma ibu-ibu. Kemana ente orang semua? Hah? Katanya, mengerikan sekali kan? Bahkan terlihat lebih mengerikan dibanding Habib Rizik. Entah apa yang mereka puja dari seorang Bahar yang terkenal kasar dan tidak segan-segan main fisik. Bisa-bisa mereka akan sikat kalau sedang sial-sialnya. Cukup kacau kalau ada orang yang katanya pendakwah tapi ucapan sangat menakutkan dan suka mengancam. Meskipun itu urusan internal mereka. Tapi bayangkan bagaimana ancaman Bahar kepada lawannya kalau dia tersinggung. Dua remaja sudah jadi korban. Bahkan Rian Jombang juga kabarnya diduga dianiaya Bahar. Kalau benar maka bisa dibayangkan gimana brutalnya orang ini. Bukan hanya barbar dalam ucapan, tapi juga brutal dalam tindakan. Yang model begini masih saja ada yang mau mendengar perkataannya. Benar-benar penasaran di mana letak nalar dan logikanya. Seharusnya pendakwah itu ucapannya santun, menyejukkan, bukan berbicara kasar, menebar ancaman, dan doyan street fight. Kelompok sebelah memang nalarnya sangat misterius dan patut dipertanyakan kewarasannya. Yang kasar dipuja-puja seperti raja, padahal orang seperti ini harusnya ditinggalkan. Konyol sekali kalau sampai mengikuti apa yang dia katakan, apalagi jadi seperti kerbau dicocok hidung. Kalau waras, seharusnya diancam seperti itu, apalagi menjadi objek marah, harusnya jadi ilfil dan tidak mau dekat-dekat lagi. Kalau kalian dimarahi dengan cara seperti itu, mau gak? Pasti risih kan? Lucunya mereka ini seolah tidak berkutik. Ini bisa dikatakan antara setia atau bodoh. Banyak ulama yang menyejukkan dan adem saat berdakwah, malah pilih yang tidak jelas keilmuan dan perilakunya. Banyak yang hanya bermodal pakaian, lalu dengan mudahnya mengaku sebagai pemuka agama, pendakwah, ustadz, ulama, atau apapun lah itu. Modalnya hanya teriak penuh kebencian, temanya seringkali merembes ke politik, dan